Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya membahas komentar Valdo Maldini, yang mana dia mengomentari Anies Baswedan, yang mengungkapkan bahwa kebijakan pembangunan IKN itu minim partisipasi publik. Ya, jadi kebijakanku dibuat berdasarkan keputusan yang sepihak, dalam artian betul-betul partisipasi publik itu kurang sekali, guys. Nah, lalu Valdo mengatakan bahwa ini publik yang mana, gitu. Dia bertanya publik yang mana. Lalu dia katakan bahwa bukankah Nasdem dan PKB adalah bagian dari oposisi, gitu kan? Nasdem PKB-nya setuju, gitu. Nah, satu lagi yang sebelahnya saya tahu namanya, guys, dari pihak mungkin Ganjar Mahfud ya, saya tahu karena itu ada 3 sumber. Saya itu pastilah dari Anies ya, Valdo dari TKN Prabowo, dan satu lagi itu mungkin dari Ganjar Mahfud. Nah, dia mengatakan bahwa itu DPR itu publik, DPR itu publik, MPR itu publik. Nah, jadi ini tambah ngaco, guys ya, tambah ngaco. Ini saya terangkan ya. Publik itu adalah rakyat Indonesia secara luas, itu publik ya. Sementara DPR MPR ya, partai politik ya, yang dipilih itu adalah perwakilan publik, dan harus dibedakan. Jadi ketika Nasdem dan PKB, apalagi partai-partai pendukung pemerintah, itu mengesahkan undang-undang, nyusun undang-undang, itu belum tentu mereka menggunakan atau mendengar apresiasi publik. Belum tentu. Memang mereka mewakili, tapi belum tentu. Ngerti ya? Ambil contoh misalnya gini, ya. Di kampung kita ini misalnya, guys, ya. Kita sebagai warga, kita tuh disuruh untuk mau diwakili untuk membuat kebijakan kampung ini. Nah, karena kan susah juga kalau semuanya gitu kan. Yang pakai voting kan agak susah. Maksud tuh tidak efisien. Dikit-dikit voting, gitu kan. Akan banyak biaya dikeluarkan. Nah, yang efektif adalah diwakilkan. Dan yang wakil ini harus peka terhadap warga. Peka. Ketika ada kebijakan, dia harus datang ke kita. Ngerti ya? Misalnya gini nih, saya wakil dari RT 1. Nah, ketika ada kebijakan dirumuskan, itu saya datang ke warga RT 1. Saya ajak mereka kumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kampung ini ada kebijakan ini. Kira-kira RT kita setuju apa tidak? Kalau perlu saya catat tuh. Bapak Budi maunya apa? Setuju apa tidak? Tidak, saya catat. Bapak ini, jadi seperti itu, guys, mekanisme, guys. Ditanyakan. Diadakan jajak pendapat publik, gitu. Ya kan? Jadi bahkan kalau perlu di tiap-tiap desa, di tiap kelurahan itu dikasih kotak saran. Kotak saran. Ya, kotak saran ya, ini ada kebijakan ini, tolong pilih A atau B gitu. Ya kan? Nah, nanti petugas kecamatan atau lurah itu akan mencatat ini siapa dan dia setuju apa tidak gitu. Jadi seperti itu, guys. Jadi minimal dengarkan suara publik lah, gitu kan. Jadi kalau Anda nggak mau ribet itu, minimal wakilnya tuh peka. Jadi nggak ngasal turun, guys. Dan mengklaim bahwa saya wakil rakyat. Jadi indikatornya apa? Ketika itu undang-undang selesai dibikin, banyak kontra, itu bukti bahwa partisipasi publik kurang. Dengan banyaknya kontra. Kalau kontra sedikit, itu masih wajar. Ya, artinya tidak mungkin semua orang setuju. Tapi ketika banyak kontra, itu berarti banyak nggak setuju. Artinya apa saja sih itu kalau tugas wakil rakyat ini? Ngakunya wakil rakyat, tapi ketika buat kebijakan banyak yang protes. Artinya mereka tidak peka dengan suara rakyat. Sampai contoh lagi ini ya. Ini contoh lagi. Pemimpin yang baik itu adalah wakil rakyat baik itulah dia bahkan tahu apa-apa saja suara rakyat tanpa dia tanyakan bahkan. Ambil contoh ya. Ada sebuah lapangan tempat warga berkumpul. Warga memang situ aktivitasnya. Saya wakil rakyat.
Nah, saya tanpa saya tanyakan, saya akan tahu apa yang mereka inginkan dengan melihat kegiatan mereka, kondisi mereka. Contoh, di area lapangan luas ini ada beberapa tempat yang kosong, ya, beberapa tempat yang kosong. Lalu di satu tempat itu ada meja yang penuh berisi orang yang pekerjaannya ASN, ya, satu meja, ya, padat memang padat, memang orang ini berdesak-desakan memang, ya. Juga di situ ada sebagian rakyat lain yang memang satu meja ini berdesak-desakan, memang berdesak-desakan. Nah, rupanya saya melihat ternyata satu meja yang penuh berdesak-desakan ini adalah karena di meja itu banyak kuenya. Sehingga di meja-meja lain yang sedikit kuenya, bahkan tidak ada kuenya, itu berbondong-bondong menuju ke meja yang banyak kuenya. Nih, biar paham analoginya ya. Sehingga satu meja itu padat. Karena di meja-meja lain nggak ada kue, bahkan sedikit kuenya. Sehingga mereka tuh di situ di meja itu ada yang kelaparan, bahkan ada yang mati kelaparan, ada yang sakit-sakitan karena kurang makan, kurang gizi. Di satu meja ini menumpuk semua kue, enak-enak, Black Forest, kue apa lagi, macam-macam lah yang enak-enak, makanan daging, steak segala macam. Tapi meja lain ikan asin, jengkol, bahkan hanya ada beras beras bulog atau makan-makanan yang yang tidak layak makan itu guys. Bahkan kosong mejanya, sehingga mereka berbondong-bondong penuhi meja yang satu ini. Padahal meja ini kapasitas sudah penuh, dipaksakan juga. Nah, saya kalau wakil rakyat yang cerdas, dia tanpa bertanya, dia tahu masalahnya. Oh, masalahnya adalah di banyak meja itu kekurangan makanan, kekurangan fasilitas, sehingga mereka tuh pergi menumpuk di meja yang satu ini. Itu wakil rakyat yang cerdas melihat itu. Dia tahu solusinya apa. Nah, kalau kita ngomong dulu yang nggak cerdas ya. Jadi kita bahkan nggak perlu bertanya ke publik, nggak perlu. Cukup melihat publik itu apa kondisinya, gitu kan. Nah, yang wakil rakyat yang nggak cerdas, apa lakonnya? Dia lihat ada di sana tuh ada kosong tempat yang bahkan nggak ada mejanya. Karena meja itu kita asosiasikan sebagai kota-kota, ya. Jadi anggaplah lahan kosongnya adalah hutan gitu. Memang bukan kota, bukan desa, kosong hutan gitu. Yang bahkan dirombak untuk ditambahi meja. Jadi hutan itu ditebang untuk dijadikan kota IKN gitu kan. Nah. Jadi yang tidak cerdas itu melihat bahwa ini padat ini. Pindahin deh ke situ. Yang kosong itu, daerah kosong itu, ya mumpung kosong nih. Kita buat aja, belum tempatnya di tengah-tengah. Kita buat aja meja baru situ. Padahal ongkosnya ada lagi untuk nambah meja. Pertama, nambah meja itu udah kos lagi, ongkos. Ya. Dan uangnya pun kebetulan tidak ada. Aduh, ini ada masalah ini. Di mana meja-meja banyak kosong, makanannya sedikit, bahkan orang-orangnya pindah ke tempat meja satu yang penuh makanan. Kita nggak ada uang nih untuk solusi ini. Uang kita kurang. Akhirnya pinjam uang ke tetangga, ke kampung sebelah. Lalu udara itu digunakan untuk beli meja satu di tempat kosong untuk memindahkan orang-orang ini yang meja penuh ini ke tempat kosong tadi. Dan ternyata bukan pula penduduknya dipindahin, tapi ASN-nya saja. ASN-nya saja dipindahin gitu, ya kan? Jadi sehingga kalau terjadi dilakukan, pastilah orang-orang yang di mejanya kosong ini protes. Dia melihat bahwa ini pemerintah ada uang ini. Dia tahu nih, rakyat yang di meja-meja yang kosong makanan atau makanan sedikit, sehingga mereka tuh mati kelaparan, susah hidupnya, tidak sejahtera. Itu mereka tahu bahwa pemimpin mereka ini minjam uang ke kampung tersebelah. Berarti ada dana dong. Harusnya kan mereka mengisi meja-meja kosong ini dengan makanan, fasilitas, sehingga setara atau mendekati dari meja yang penuh tadi. Mereka lihat itu, tapi mereka lihat apa? Pemimpinnya adalah
alih-alih melakukan itu, pemimpinnya malah membeli meja baru untuk tempat yang kosong. Dan dipindahkan bukan penduduknya, tapi ASN-nya saja, guys. Tentu akan menimbulkan reaksi publik di meja-meja yang kosong tadi. Mereka protes. Pemerintah udah pinjam uang ini, ada uangnya. Kenapa nggak diisi meja-meja kami dengan makanan? Kami kelaparan, Pak. Anak kami stunting. Kami nggak ada kerjaan, pengangguran. Kenapa Bapak nggak bagusin meja kami seperti mejanya yang pusat itu? Kenapa Bapak nggak isi meja kami dengan makanan sehingga kami bisa makan? Kami nggak kelaparan, kami nggak miskin. Bahkan ketika itu terjadi, Pak, mereka protes kan. Ketika Bapak isi meja kami dengan makanan yang layak, yang minimal mendekati dari meja yang pusat induk itu, minimal kami bisa ajak anak-anak kami yang pindah ke meja itu untuk kembali ke kami. Kami kan bisa bilang, nak, pulang nak, lihat, sekarang meja kita sudah ada makanan lagi, nak, udah penuh nak, ayo pulang, ngapain ke sana ngumpul desak-desakan. Dan anak-anak kan lihat, oh ya betul ya, di meja kami yang kami tinggalkan tuh sudah penuh makanan sekarang, ayo kita pulang. Akhirnya akan merata lagi dan terpecah ke semua tempat, tidak ke ruang kosong tadi. Padahal ruang kosong itu adalah mungkin paret, sehingga itu diperlukan untuk agar tidak banjir. Itu adalah tempat kosong, itu adalah taman, hutan, sehingga itu adalah paru-paru yang membuat ruangan ini sejuk, lapangan ini sejuk. Karena kalau tidak ada hutan itu, orang-orang ini kepanasan, gerah, karena hutan itulah paru-paru dunia. Lalu hutan itu dibabat dipasang meja. Padahal itu memang tempatnya untuk peruntukan paru-paru dunia, paru-paru Indonesia, ya, agar negeri kita ini tidak menyumbang dampak pemanasan global. Jadi pemimpin yang cerdas, wakil rakyat itu sudah bisa melihat sebelum mereka nyusun kebijakan, mereka bisa lihat itu kondisi. Ya, mereka akan menambah isi makanan di meja itu dan membagusi mejanya seperti minimal mendekati meja induk tadi. Dan itu tersebar kota-kota di seluruh Indonesia. Meja-meja itu kan di lapangan itu. Jadi ketika dilakukan, yakinlah publik itu mungkin ada 1-2 yang protes. Yang protes siapa? Mungkin orang yang tinggal di tempat kosong itu, atau orang-orang yang kebetulan punya saham di situ. Dia ingin itu hutan ditebang agar dipasang meja biar tempat itu naik harganya. Itu jadi yang senang itu orang-orang yang memang mau investasi di Kalimantan, yang investasi yang punya lahan di situ biar harga tanahnya naik sehingga dia bisa mengambil untung berlipat gitu. Sementara di meja-meja ini kosong makanan, guys. Jadi Faldo tuh harus, dan teman yang satunya harus ngerti apa itu partisipasi publik dan bagaimana cara wakil rakyat itu menangkapnya. Bahkan tidak perlu melalui polling, melalui ngundang rakyat. Cukup melihat kondisi rakyat. Itu kalau wakil rakyat yang cerdas. Dia bisa bilang mana, itu kan wakil rakyat. Apalagi mengatakan yang ngaco temannya Faldo itu kan publik. Dia bisa bedakan mana publik, mana wakil publik. Wakil publik itu belum tentu merepresentasikan dari aspirasi publik. Itu perlu catat. Buktinya ketika terjadi kontra, itu berarti dia telah gagal menyerap aspirasi rakyat. Kalau kontra sedikit, berarti dia berhasil. Berhasil dia, berarti dia punya, walaupun dia tidak mengadakan tatap muka bertanya, tapi cukup melihat dengan kemampuan skill melihat kondisi rakyat, publik, dia sudah cukup. Kalau dia punya insting bisa membaca publik, dia bagus jadi wakil. Nggak perlu bahkan dia turun ke bawah gitu kan. Seperti yang saya katakan tadi, cukup melihat ada meja-meja yang isinya kosong, di sementara satu meja penuh makanan. Ya berarti solusinya adalah penuhi meja-meja itu, sehingga orang tuh nak ngumpul di satu meja yang penuh makanan ini, guys. Gitu, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.